Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, goalnya ini la'allakum tattaqun. Perintah ini memang yang diperintahkan kan untuk orang yang beriman, orang yang yakin. Nah, proses yakin sebetulnya itu adalah proses pengulangan atau proses ulang-ulang supaya kita bertambah keyakinan kita gitu. Dan bahkan yakin aja bertahap ya. Maka mengapa kita perlu juga memahami sesuatu perintah ibadah dari Allah dengan belajar atau berilmu agar itu tadi sampai ke level yang ilmu yakin kan gitu. Kemudian karena terus dilakukan bertahun-tahun berjalan sejalan dengan umur kita, maka meningkat lagi menjadi ainul yakin. Karena kita melihat dengan mata kepala sendiri kita bahwa oh iya ternyata siam atau saum Ramadan ini luar biasa betul-betul menambah takwa kita gitu. Makin tahun ya makin umur ya. Harusnya kalau makin umur sudah masuk ke levelnya hakul yakin ini ya, insyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kemudian didetailkan lagi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka, ya Allah, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Ya, atau kalau bahasa anak-anak sekarang ya, jadi kalau ada yang terhalang mendapatkan kebaikan di Ramadan ini, rugi banget, rugi banget. Ya, rugi banget. Nah, yang pertama yaitu kita selama ini belajar tentang otak manusia ya atau human brain. Nah, otak manusia Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbelah dua, ada belahan kanan dan belahan kiri. Ya, ya. Kalau bicara soal otak pasti nggak bisa cuman beberapa menit ini saja ya. Hanya kita ambil beberapa yang ada kaitannya mengapa ya pada saat kita berpuasa diminta untuk melakukan satu hal terlebih dahulu yaitu berniat. Berniat ya. Mengapa? Karena rupanya pada saat berniat ada banyak kaitannya dengan otak manusia. Nah, di dalam otak ini ya ada satu tempat di mana tempat itu pusat lapar, pusat haus, dan pusat syahwat. Yang ada di mana? Di hipotalamus. Di tengah otak manusia ini. Di tengah ini. Ya, pusat di tengahnya. Benar-benar. Jadi di situ pusat lapar, haus, syahwat ada di situ. Ya, bentuknya segitiga. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kurang lebih kayak begini, ya ilustrasinya, bentuknya segitiga di tengah otak, di tengah persis tengah otak antara ya otak kanan kiri. Dan hipotalamus itu sendiri juga ada bagian kanan dan bagian kiri, persis di tengah itu. Ya, nah hipotalamus laki-laki lebarnya 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Ini ya gambarnya hipotalamus laki-laki. Berarti kurang lebih ini ya Bu Shirley, kalau hipotalamus kita perempuan ini nggak sebesar ini. Mungkin nggak ada setengah ya, setengahnya dari ini gitu. Karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Nah, jadi ya pusat lapar ini karena dia di dalam, sangat di dalam, tidak bisa disentuh pakai tangan. Kita taruh tangan kita di jidat ini, tidak bisa tersentuh, di pelipis kanan, pelipis kiri tidak bisa dipegang, dari atas juga nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Ya. Nah, untuk itu bagaimana cara menekan pusat lapar, haus, dan syahwat ini atau menekan hipotalamus? Ternyata ditekannya dengan cara berniat. Loh, berniat kan lewat kata-kata Bu Aisyah.
malah lebih jauh dari posisi ini kan. Ya, bahkan kalimat niat ya bisa disirkan, bisa dizahirkan. Kok bisa sampai menekan hipotalamus ini gitu. Kan jauh sebetulnya. Tadi tangan aja nggak sampai kan. Karena ya, jadi pada saat kita niat saum Ramadan, ya nawaitu shauma ghadin an ada'i fadl syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ini nggak main-main ini. Apa yang dilafazkan, makanya mengapa di dalam Islam setiap kita melakukan sesuatu diminta kita berniat ya, sebelum berniat kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, karena kalimat-kalimat ini akan jalan ke seluruh tubuh, bahkan jalan ke otak ya. Lewat mana? Lewat yang namanya sistem saraf. Sistem saraf ini ada mulai dari indera-indera ini, ya, dari semua tubuh ini, nanti akan bermuara di tulang belakang dan nanti dia naik ke otak. Ya. Bicara sistem saraf dan otak ini nggak bisa cuman sebentar memang, ya, tetapi kita bisa belajar ya dengan menganalogikan sistem saraf seperti kabel listrik. Dia jalan pesan. Baik jalan pesan yang dari otak maupun jalan pesan juga yang dari indera kita atau dari permukaan kulit kita ini. Ya. Nah, sehingga pada saat kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalimat ini jalan di badan, naik ke otak. Kemudian tadi kita niat ya nawaitu shauma dan an ada al-fardhu syahri Ramadan hazihi sanata lillahi ta'ala ya, mau dizahirkan kah, disirkan kah, atau dibatinkan kah, atau diucapkan, lafazkan sedikit, dia akan jalan. Dia akan jalan. Jalan pertama kali kemana? Itu tadi nanti menekan hipotalamus yang ada di otak. Sehingga hipotalamus memerintahkan juga semua usap ya ke semua badan, apalagi ya pusat-pusat lapar, haus dan syahwat. Dia akan ya menyampaikan pesan lagi ke seluruh tubuh karena dari atas ya ini kecepatannya nih luar biasa dari indera yang dilafazkan dan ya ini bisa kecepatannya 240 km per jam dan dari kepala dari otak ke badan 320 km per jam. Bahkan bila kita melafazkan niat ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan kemudian kita ya tumak ninah juga, tidak terburu-buru kita lafazkan ya, kemudian kita mengerti artinya dan kita merasakan ya niatan ini jalan di badan, maka selain tadi menekan pusat ya lapar, haus dan syahwat, pesan itu jalan juga ke seluruh tubuh sehingga tubuh ini betul-betul siap. Tubuh ini betul-betul siap menjalankan saum Ramadan atau syam Ramadan. Ya, apalagi endingnya adalah lillahi ta'ala. Karena Allah yang perintahkan, jadi kita ada kalimat di belakangnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka dia siap ini. Ya, triliunan sel di tubuh tuh kayaknya pada saat kita lafazkan niat itu sebetulnya jawab siap, siap gitu dia. Ya, untung nggak dengar juga. Kalau kita dengar juga kita kaget juga itu. Karena mereka semua ini ya hidup, katakan siap, semua siap. Gitu. Ya, tentu melafazkannya harus sungguh-sungguh tenang dan kita membayangkan dia jalan di badan. Ya. Nah, di mana sih bagian mana sih sebetulnya hipotalamus ya? Ini kalau dilihat kan dari samping ini otak ini depannya ya. Ini dari samping kanan nih, dibelah. Nah, pas dibelah kita buka di sini ya. Jadi ini potongan dari atas. Hipotalamus tuh yang ini tadi. Yang segitiga tadi kecil. Kalau yang agak besar ini talamus ya, itu nanti fungsinya lain lagi. Nah, ini hipotalamus dan tadi saya sudah sampaikan hipotalamus persis di tengah dan dia berada juga di otak kanan dan kiri. Tadi kita sudah lihat ya otak dibelah oleh Allah ya, belahan kanan, belahan kiri. Nah, kemudian apa kaitannya sih pada saat kita melafazkan niat dan terus kemudian disuruh membayangkan ya, merasakan
ya menyerap niat itu, ya merasakan apa sih kaitannya. Ya. Karena sistem saraf kita, ini kita lihat tubuh kita dari belakangnya, jadi ini orang ini membelakangi kita. Tadi terbelah dua otak ya. Nah, belahan otak kiri nanti ya mengatur persarafan yang jalan ke tubuh kanan. Tubuh kanan. Dan otak belahan kanan nanti mengatur persarafan yang jalan di tubuh kiri. Jadi otak kita tuh bersilang memang ya, bersilang. Ya, bersilang. Nah, kemudian pada saat kita melafazkan tadi niat, ya, apapun niat sebetulnya ya, maka itu baru kerja otak belahan kiri. Maka nanti yang akan ditekan hipotalamus bagian kiri. Dan pesannya baru jalan juga di tubuh yang kanan. Kanan. Ya. Kanan ini nanti kalau organ sistem saraf ini ke organ ya dia ke paru-paru kanan, ya ke lever, kemudian usus-usus semua bagian kanan, pokoknya yang semua di bagian kanan. Ya. Nah, rupanya pada saat kita melafazkan, baru melafazkan saja, itu baru sebelah yang jalan pesannya. Bagian kiri belum lagi jalan pesan itu. Maka kita akan menggunakan salah satu kerja dari otak kanan. Bagaimana sih menstimulasi kerja otak kanan? Ya. Ada teknik yang disebut membayangkan. Jadi kalau ilmu tentang otak, terutama otak yang ada kaitannya dengan kalimat atau orang bilang neuro-linguistic program, ada istilah namanya afirmasi atau affirmation, self-talk, ya ngomong sendiri. Itu kerjanya otak kiri, nanti pesannya di tubuh yang kanan. Nah, supaya otak kanan bekerja, ya dan pesannya jalan di tubuh kiri, maka ada teknik, kita pakai teknik istilahnya bayangkan, membayangkan. Ya, itu kalau bahasa NLP namanya visualisasi, bayangkan. Bayangkan kalimat niat tadi jalan ke seluruh tubuh. Kita bayangin aja. Jadi salah satunya untuk tadi menambah ilmu yakin tadi, ilmu yakin kita belajar tentang sistem saraf kita tadi. Ya. Sehingga nanti pesannya jalan di tubuh bagian kiri. Sehingga nanti pesannya ini ya yang tadi hipotalamus kanan sudah ditekan, waktu kiri dengan ucapan, hipotalamus kanan dengan membayangkan, kemudian pesannya jalan di tubuh kiri, maka bagian-bagian tubuh kiri, organ-organ seperti paru-paru kiri, jantung itu sebelah kiri ya, lambung, nah tadi kan ya pusatnya nanti lapar tuh di haus tuh di kiri itu, usus yang bagian kiri juga, ya ginjal bagian kiri juga, ya, pokoknya semua organ tubuh yang bagian kiri. Maka ya pesan itu insya Allah ya jalan ke seluruh tubuh. Maka niat nggak boleh sembarangan. Kalau orang yang niatnya terburu-buru bahkan tidak niat, maka nggak ada pesan yang jalan. Kalau buru-buru saja cuma dibaca saja atau dilafazkan saja baru sebelah. Padahal yang mau kita tekan itu banyak yang di kiri organ-organnya. Termasuk jantung di situ, termasuk lambung di situ. Ya. Jadi sekali lagi ya untuk menambah nanti keyakinan kita dari ilmu yakin setelah kita tahu ilmunya ini, informasinya ini, karena ini kan sunnatullah ya, ini kan ciptaan Allah. Ilmuwan itu hanya mengobservasi dan menamakan saja ya. Kita lakukan, bayangkan ya berhari-hari, maka kita melihat sendiri dahsyatnya niatan ya, niat di dalam beribadah. Kemudian kita lakukan ya seumur dengan umur kita, maka menjadi ainul yakin dan hakul yakin akhirnya. Karena banyak juga orang puasa nggak siap, karena itu tadi niatannya dia ya meremehkan niat, sehingga tubuh tuh nggak siap sebetulnya. Jadi sekali lagi memulailah dengan niat tadi, ya. Nah, puasa itu sehat ini banyak sekali yang riset yang teliti ini. Puasa membuat sehat fisik dan psikis ini banyak sekali. Saya yakin ayah bunda, sahabat-sahabat Villa juga, bapak ibu guru sudah sering membacanya dan juga sudah sering merasakannya bahwa sehat, ya
Nggak apa-apa juga kok yang punya penyakit kronis, yang hipertensi, diabetes, dan nggak apa-apa juga ternyata. Ya. Asal itu tadi, mulainya dari niat tadi. Ya. Kemudian nanti apa yang terjadi setelah meniatkan tadi? Ini tadi organ-organ, seluruh organ yang tadi dialirkan persarafan mendapat pesan. Mendapat pesan. Tadi kan saya katakan lambung itu ya posisinya ada di sebelah kiri. Gitu. Ya. Ini dia bagian nanti kiri di sini, usus semua kiri. Nah ini jantung juga cenderungnya ke kiri, paru-paru kiri gitu ya. Ini nanti mendapat pesan, sel-sel usus-usus juga mendapat pesan. Dan setelah itu memangnya kenapa sih harus kita kosongkan gitu ya? Memangnya dengan kondisi kita, tubuh kita tidak beri makan sekian jam, ada pengaruhnya. Oh, ternyata ada banyak banget penelitiannya. Salah satunya di Jepang penelitiannya. Ya. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Jadi selama puasa, tubuh mengalami proses kan metabolisme. Bagaimana caranya? Jadi makanan ini suatu habis kita sahur, itu kan dicerna sekitar 8 jam sebetulnya. Ya. Nanti rinciannya 4 jam makanan dicerna di lambung, ya di lambung nih, di lambung ya. Siapkan dengan keasaman tertentu, dengan bantuan asam lambung ya makanan itu dicerna, dihancurkan. 4 jam tuh. Ya, dari sejak kita sahur ya 4 jam. Nah, kemudian dikirim ke usus. Ini juga waktu dikirim ke usus lewat usus halus dulu ya. Kemudian ini juga 4 jam di sini. Nah, kemudian makanan dirubah menjadi sari makanan di usus kecil, kemudian diabsorpsi atau diserap oleh pembuluh darah nih. Pembuluh darah yang banyak sekali pembuluh darah di usus, nanti dikirim ke seluruh tubuh. Ya. Jadi waktu sisa 6 jam sebelum berbuka merupakan waktu bagi sistem pencernaan untuk istirahat. Ya, karena dibutuhkan 8 jam aja mulai dari sahur ya 8 jam ke depan gitu. Seandainya kita tidak puasa, makan lagi siang, maka 8 jam lagi. Belum lagi nanti ada yang ngemil-ngemilnya yang jam 10 barangkali jam 3 siang ngemil-ngemil, itu berarti ini nggak pernah berhenti ya bekerja, nggak pernah istirahat. Tapi dengan kita saum, kita puasa, kita siam, ya itu cuma 8 jam saja. Sehingga untuk yang ukuran Indonesia ada 6 jam waktu istirahat ini organ-organ. Ya. Kemudian lagi ya nanti racun-racun makanan yang ada di seluruh tubuh itu terserap itu rupanya pada saat sedang tidak mencerna makanan. Ya. Jadi puasa ada 2 fase, fase pencernaan normal 6-8 jam kurang lebih. Ya. Dan kemudian fase istirahatnya juga 6-8 jam juga kurang lebih. Barangkali ada tempat yang buka puasanya lebih lama dibanding Indonesia gitu ya. Kemudian fase istirahatnya nih nanti akan terjadi degradasi penurunan dari lemak dan glukosa dalam darah. Jadi ini pembersihan banget semuanya. Ya. Nanti kalau teman-teman ayah bunda pernah kalau periksa laboratorium ada HDL, LDL itu ya. Jadi kalau pada saat kita istirahat, fase puasa nih, peningkatan ini high density lipoprotein. Ya. Dan penurunan low density lipoprotein LDL yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi kolesterol ini sendiri ada yang memang ya perlu ditingkatkan, makanya ada istilahnya peningkatan HDL nih. Orang bilang kolesterol baik katanya kalau bahasa orang awam gitu ya. Dan menurunkan si LDL, LDL-nya orang bilang kolesterol jahat gitu ya. Sebenarnya bukan baik dan jahat ya. Tapi memang harus ada yang ditekan. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada ya kolesterol dan tidak ada proteinnya ya. Nah, jadi HDL ini karena bisa meningkat karena puasa ini bagus sekali untuk kardiovaskular. Ya. Kalau LDL memang dia harus diturunkan karena memang dia yang membawa efek negatif buat kesehatan pembuluh darah. Ya.
Nah, ini yang harus kita pahami nih. Bayangkan dalam waktu 1 bulan ini, ya, kita saum ya kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari, ini luar biasa gitu. Luar biasa. Ya. Kemudian juga ini ternyata bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika sedang berpuasa banyak anggapan bahwa tubuh akan bisa lemas sehingga mudah untuk sakit. Ini yang nggak punya ilmu biasanya ya, atau jarang menambah ilmunya ya. Jadi anggapan ini salah. Ternyata puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam hal ini puasa akan terjadi peningkatan limfosit bahkan sampai 10 kali lipat dalam tubuh. Ya, limfosit ini salah satu jenis sel darah putih yang dapat membantu melawan penyakit gitu. Ya. Kondisi ini tentunya dapat memberikan pengaruh yang besar untuk sistem kekebalan tubuh sehingga puasa dapat menjadi proteksi dari berbagai virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi ini luar biasa sekali nih puasa nih, Masya Allah. Ya. Kemudian juga puasa meningkatkan kesehatan mental ya. Ini kaitannya nanti ya kalau di dalam tubuh ya karena ada hal yang disebut hormon-hormon ya. Jadi studi tentang puasa yaitu membuat badan bisa memproduksi hormon endorfin yang dapat membantu meningkatkan mood saat beraktivitas. Endorfin. Endorfin ini sebenarnya morfin alami. Morfin alami ini sebetulnya salah satunya selain meningkatkan mood, itu untuk mengurangi rasa sakit. Jadi bayangkan ya orang puasa itu sebetulnya ya badannya itu semakin nyaman karena endorfin keluar. Ya, memang efeknya tidak langsung terjadi di saat hari pertama. Sekarang kan sudah hari ketiga ya, bahkan ada yang juga sudah hari keempat ya. Ini ya sudah mulai enak nih hari ini. Ya, jadi terjadi nih pengeluaran endorfin pada hari ketiga hingga hari keempat dan seterusnya. Ya. Tubuh lebih bisa melakukan kontrol emosi. Nah ini dia. Anak-anak juga istilahnya sudah mulai biasa ya. Sebetulnya karena endorfin sudah mulai keluar pelan-pelan. Ya. Di mana sih kelenjar-kelenjar yang bikin nyaman tadi? Ini ya di tengah otak juga. Dekat hipotalamus ya. Ini lain lagi tempatnya nih. Ini kelenjar pituitary namanya. Di sini hormon bahagia, hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon rasa nyaman termasuk endorfin di sini keluarnya. Ya. Kalau hipotalamus dia agak di atas lagi tadi, pusat tadi syahwat, pusat lapar, pusat haus itu di situ. Di bawah. Jadi ada ya tempat-tempat di otak yang penting-penting itu, yang sangat penting itu Allah letakkan di tengah otak supaya kalau kita kebentur kepala kita baik di jidat kayak pelipis atau apa itu nggak kena lah. Tapi Masya Allah dia bisa distimulasi dengan kalimat-kalimat di mana kalimat itu bukan hanya dibicarakan tapi dibayangkan karena tadi kerja saraf kiri kanan tadi. Ya, termasuk juga pituitary ini. Ya, hanya memang hormon ini kalau dianalogikan kayak oli, dia masuk pembuluh darah, nanti baru pelan-pelan masuk ke jantung, jantung pompa darah, pelan-pelan lagi jalan ke seluruh tubuh. Maka tadi ya kita baru merasakan nikmatnya tuh setelah hari ketiga ke atas, ya. Tapi buat orang-orang yang sudah mulai ya sebelum Ramadan ya selalu puasa, puasa Senin, Kamis, kemudian puasa Syawal sudah mulai duluan. Oh, itu udah duluan keluar endorfinnya. Ya dibanding orang yang hanya ya langsung startnya di 1 Ramadan misalnya. Ya, yang sebelum-sebelumnya sudah terbiasa untuk ya puasa sunnah, Masya Allah itu udah duluan merasakan endorfin keluar. Ya. Kemudian apa lagi? Secara psikologis ya, puasa menimbulkan suasana batin tenang, teduh dan tidak dipenuhi rasa amarah ya, sehingga menurunkan adrenalin tadi. Jadi ada kaitannya ya, kita hari ini tidak bicara khusus tentang otak emosi tapi banyak mengenai hormon ya. Jadi ada tempat lagi hormon yang ada di atas ginjal namanya kelenjar adrenal. Tempat ini mengeluarkan hormon stres. Salah satunya namanya adrenalin. Ya.
Jadi biasanya saya sering sampaikan ada 3 serangkai hormon stres tuh, adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Ya, yang luar biasa itu pada saat kita puasa, ya hormon-hormon stres ini ya keluarnya sedikit. Dan yang bahaya adalah pada saat marah, adrenalin bisa keluar 20-30 kali lipat. Puasa menekan pusat syahwat tadi juga di hipotalamus, dan hipotalamus itu juga bagian dari otak emosi atau sistem limbik, maka itu saja sudah ditekan sehingga ya hormon adrenal keluarnya sedikit. Memangnya harus keluar juga Bu Aisyah? Iya. Tubuh ini harus keluar juga adrenalin ini. Agar apa? Agar tubuh ini siap siaga untuk hal-hal yang berbahaya. Misalnya tiba-tiba banjir kah, tiba-tiba gempa kah, tiba-tiba kebakaran, tubuh udah bisa loncat. Bisa loncat, bisa gendong anak, bisa bawa lari gitu. Memang Allah ciptakan ini. Ya, hanya itu tadi pada saat kita dalam kondisi marah, jengkel, kesal, ini terlalu banyak keluarnya sehingga membuat psikologis kita itu penuh amarah, penuh kejengkelan dan sebagainya. Karena nanti ini masuknya ke dalam jantung lagi. Ya. Kemudian apalagi sih ya kebaikan yang didapat? Ya. Hormon adrenalin meningkat maka akan menimbulkan pembentukan kolesterol dari LDL kan tadi ya. LDL ini kan harusnya berkurang. Tapi kalau tadi kita di kondisi tidak puasa, adrenalin meningkat ini, jadi kolesterol ini makin nambah gitu. Ya, sehingga dapat meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah, jantung, dan otak sehingga timbul gangguan jantung, koroner, stroke, dan lain-lain. Apalagi yang memang secara genetik pembuluh darahnya ini, ya ini nih pembuluh darahnya nih ya, itu memang secara turunan warisannya yang jenis kaku. Jadi memang ada nih Pak Kasidin pembuluh darah yang secara genetik ya diberikan oleh warisan kedua orang tuanya kah atau leluhurnya yang bentuknya ini kalau dianggap pipa ya, pipa air itu yang jenis kaku tuh yang enggak lentur. Ya. Sudahlah memang turunannya jenisnya kaku, kemudian ya pola makan yang tadi misalnya nggak berhenti-berhenti, ini kita bicara di luar puasa ya, nih ceritanya ya, nggak berhenti-berhenti sehingga 8 jam proses, 8 jam lagi, belum sempat 8 jam proses lagi kan gitu ya. Ya, kemudian ya adrenalin meningkat sama-sama dengan LDL, nah itu tadi ya dia akan menambah sumbatan di dalam ya pembuluh darah ini sehingga darah yang mengalir untuk memberi makan si jantung ini ya tentu sangat berkurang. Nah, maka buat kita yang memang dikatakan oh dia ada turunan sakit jantung, nah itu biasanya ini nih yang pembuluh darah yang kaku. Dan kalau misalnya sudah terdeteksi berdasarkan jalannya umur, kemudian itu tensinya tinggi gitu ya, itu berarti memang ini nih ya kekakuan dari pembuluh darahnya ini tinggi dan kemudian ikhtiar kita adalah kita minum obat anti hipertensi setiap hari ya. Insya Allah tidak mengapa itu. Kenapa? Karena memang itu adalah satu ikhtiar yang memang sunatullah. Karena Allah juga yang memberikan ya petunjuk hidayah kepada ilmuwan-ilmuwan untuk menemukan obat-obat agar obat anti hipertensi itu tuh melenturkan pembuluh darah ini. Kalau mengatur makanan, kemudian kita puasa ini tidak menimbulkan plak ini gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang menggunakan herbal untuk ya minyak dan sebagainya itu ya untuk membuat yang nempel-nempel di sini dibersihkan kan gitu. Tapi obat anti hipertensi kalau disuruh minum setiap hari udah minumlah karena ini nih supaya ini lentur ya karena bahayanya kalau kaku dia bisa pecah dan itulah yang namanya stroke. Ya. Stroke bisa 2, bisa pecah pembuluh darah itu yang nauzubillah min zalik itu yang paling lebih parah. Ada juga karena bisa sumbatan. Sumbatan masih bisa kita bantu segera dengan bagaimana mencairkan sumbatan ini ya dengan puasa, kemudian dengan ya herbal dan sebagainya, minyak zaitun kah, minyak habatus sauda dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau udah
pecah ini karena kaku, pecah karena desakan dari ini, ini yang paling sulit ini. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini kalau kita lihat jantung betapa kerjanya luar biasa, ya, kerja yang luar biasa, dan di sini mengalir listrik. Nah, inilah butuh, ya, perlu makanan dari yang diserap tadi dari usus kita, ya itu tadi yang membawa makanan adalah pembuluh darah yang sekitar jantung ini, kan gitu. Ya. Nah, jadi yang sering bermasalah adalah kalau orang sakit yang namanya sakit jantung, terutama yang jantung koroner, ya, pembuluh darahnya yang terjadi timbunan plak, ya, karena makanan, ya, bisa juga karena dindingnya ini yang sudah kaku memang secara warisan, ditambah lagi pola makan dan sebagainya, ya. Dan kemudian tadi yang saya bilang bahwa di otak itu ada otak emosi. Iya, ini lebih besar lagi di tengah otak manusia. Nanti perangkatnya itu termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari. Otak emosi ini pada saat kita, ya, puasa, ya, atau saum yang berkesinambungan setiap hari, ini akan ditekan kerjanya. Di mana emosi yang jenis negatif menjadi lebih sering move on masuk ke level emosi yang positif. Kemudian puasa melatih manusia kan untuk tidak berbohong, kan? Betul, yang tadinya suka berbohong masuk Ramadan itu betapa luar biasanya latihan Ramadan. Itu mau mau bohong juga itu mikir-mikir juga tuh bohong, takut juga itu, ya. Nah, jadi di dalam hadis Rasulullah, riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, tetap mengamalkannya, maka tidaklah Allah butuh untuk menilai puasanya, meski ia bersusah payah seharian menjauhi makanan dan minuman. Ya. Jadi udah Ramadan aja, ya, sebetulnya nih orang langsung terpengaruh untuk nggak mau dusta. Tapi masih ada juga orang sudah Ramadan dusta, inilah yang sangat rugi nih tadi. Ya, yang tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan kebaikan. Nah, sebetulnya, ya, otak nih gimana sih kalau orang berbohong, Bu Aisyah? Gitu. Ini otak dibelah lagi. Sekarang ini pindah lagi nih. Dia dari samping kiri, ini depannya ini, ya. Ada tempat di daerah prefrontal cortex. Ini sebetulnya warna ungu, hijau, biru, namanya prefrontal cortex, ya. Nah, di sini namanya cortex dorsoprefrontal. Jadi ini prefrontal ini bagian depan, ya. Ini isinya sebetulnya adalah ilmu pengetahuan kita. Kalau kita belajar, ya, kalau kita mendapatkan nasihat, atau kita mempelajari sesuatu hal, itu masuknya di otak bagian depan namanya prefrontal. Tapi nanti ada bagian yang di sini nih, cortex dorsoprefrontal nih, ini namanya, ya. Ini di bawah ubun-ubun, ya. Ini bisa rusak bila seseorang berdusta, berkata kotor, dan bertengkar, ya. Ini gambar diambil dari alat pemindai, ya, CT scan. Jadi berpuasa ini kan sebetulnya melatih untuk tidak berkata kotor dan bertengkar. Bayangkan insya Allah 30 hari itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, di saat seseorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan bertengkar. Kan ini dimintanya begitu kan? Jadi kita menahan ngomong kotor, ngomong, ya, mau bertengkar pun kita tahan. Ya, mau bertengkar, istri pengen marahin suaminya karena lagi puasa, ya dia tahan. Ya. Walaupun nanti pas buka dia marahin juga suaminya, tapi lumayan kan ada berapa jam dia tahan itu kan. Ya. Jika ada seseorang memakinya atau memukulnya, maka hendaklah ia mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Kan lumayan itu berjam-jam itu ditekan. Karena kalau bayangkan kalau kita tidak pernah dalam satu tahun ini, misalnya ada 1 bulan yang menahan kita untuk, ya, berdusta, berkata kotor atau bertengkar, ini yang paling rusak itu otak di bagian sini nih, di dorso prefrontal lobe-nya ini. Ya, walaupun di depan-depannya sini ini ilmu pengetahuan sebetulnya. Tapi
yang luar biasanya, ya Allah membuat satu bagian di otak manusia apabila sering berdusta, berkata kotor dan bertengkar dijadikan satu di sini, satu area, ya. Nah ini dijadikan satu. Jadi saat berdusta, berkata kotor dan berkelahi ternyata dikeluarkan neurotransmitter yang sangat banyak di daerah limbik nih, daerah sini, tapi dikumpulinnya di sini. Ya, dikumpulkan di sini. Dan ini persis di bawah ubun-ubun ini. Di bawah ubun-ubun, persis ini. Ya. Nah, kemudian di dalam Ramadan, ya luar biasanya Ramadan itu, ya Allah membuat satu sistemnya sistem alam semesta, di mana orang yang jarang sholat saja jadinya mau rajin sholat, apalagi yang sudah tegak sholatnya, ya bukan hanya yang dikejar fardu saja, tetapi yang sunnah-sunnahnya dikejar. Ya. Dan tentu ya pada saat sholat nggak hanya karena fardu, karena sunnahnya dikejar, dan terutama ada ya qiyamul lail, ya orang bilang sholat malam, ya atau juga kemudian dibilang sholat taraweh gitu ya. Ini kan menambah banyak rakaatnya, itu nanti kaitannya sama tadi tempat berdusta tadi, ya, yang nanti kita lihat kaitannya dengan posisi sujud pada saat sholat. Ya. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, ya ini sholat malam pada bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini terawihnya pandemi ya, jauh-jauh jaraknya ya. Nah, jadi waktu kita posisi sujud ini, ya, darah banyak mengalir ke daerah prefrontal cortex, lobus parietalis, serta ubun-ubun ini tadi. Ya. Tadi kita belajar, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada di bagian depan otak kita nih, namanya ya di bagian depan sekali ini paling depan di belakang jidat itu lokasi ilmu dan keterampilan. Kemudian agak ke belakang lagi di sini itu lokasi watak dan bakat kita. Ya. Kemudian tadi yang kita cerita di bawah ubun-ubun ini ada lokasi kalau kita sering hilaf, berdusta, bertengkar dan sebagainya tadi. Ya. Ada di sini. Nah, ini posisi sujud seperti ini, darah yang dari jantung nanti akan banyak mengalir ke daerah ini. Ya, daerah ini. Pembuluhnya udah ada, hanya waktu mengalirnya ini dengan posisi sujud, ya, ini luar biasa. Jadi darah yang mengalir memberikan nutrisi, mineral, dan vitamin di lokasi ilmu pengetahuan dan bakat juga watak. Jadi pas mengalir ini, tempat pengetahuan kita ini dialiri nutrisi, mineral, vitamin. Dan watak dan bakat kita juga dialiri nutrisi, mineral, vitamin. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu ya bertambah kebaikannya. Bahkan jadinya yang cuma tahu tambah paham. Habis paham sadar gitu. Namun yang luar biasanya yang bagian tadi, bagian di dorso prefrontal cortex yang bagian hilaf, dusta dan bertengkar tadi, barangkali kemarin-kemarin kita sempat, ini membersihkan lokasinya lewat darah ini. Ya, tentu dengan lewat nutrisi mineral ini. Lucu ya, luar biasa ya. Allah Ta'ala membuat satu mekanisme di sini diperkuat, tapi di sini dibersihkan dengan bersujud kayak gini. Karena kalau berdiri kita, posisi berdiri dan duduk, ya darah ke daerah yang tadi, daerah ilmu, daerah watak dan bakat, daerah tadi dusta atau tempat hilaf, itu sangat sedikit. Dia banyak kalau diposisikan sujud seperti ini. Nah, di Ramadan karena bukan saja orang mengejar yang fardu, ya, yang sunnah juga dikejar, ya, qobliyah ba'diyah dikejar, bahkan qiyamul lail juga dikejar, ya. Tentu sujudnya yang benar-benar sujud, bukan yang buru-buru ya, karena kalau buru-buru ini belum sampai ke sini udah ya turun lagi ke jantung kan gitu.
Ini luar biasa. Ini bagian-bagian otak ini ya, aduh saya mau ngomong kayak gini aja ini udah nggak sanggup sebetulnya, karena ya silakan aja supaya bukan hanya lagi ilmu yakin menjadi ainul yakin, hakul yakin, rasakan saja pada saat sujud. Ya, pada saat sujud. Bahkan dikatakan juga aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka berbanyaklah doa ketika itu. Ini membahas posisi sujud saja, ini baru sedikit ya, belum lagi dari ubudiyahnya, baru tadi dari cuman darah yang mengarah ke sini gitu. Ya. Itu baru sedikit saja ya. Dan ini yang saya katakan di Ramadan, bayangkan ya, sistem di Ramadan ini membuat orang yang nggak rajin aja jadi rajin ya sholat, tegak sholatnya, apalagi yang sebelumnya sudah tegak, makin tegak lagi ya, makin rasanya bukan hanya ketinggalan yang fardu, ketinggalan yang sunnah, itu gelisah itu kita, dan rasanya merugi karena berkurang waktu ya untuk kita melakukan sholat, khususnya di posisi sujud seperti ini ya. Kemudian lagi dengan Ramadan yang tadinya nggak seneng sedekah, nggak seneng berinfak, ini jadi terbawa juga seneng infak sedekah ya. Rupanya dengan kita menginfakkan harta, sedekah, dan puasa meningkatkan stimulasi. Apa sih? Stimulasi nukleus accumbens. Ini apa lagi ini? Ini juga termasuk pusat rasa bahagia. Jadi ngasih-ngasih ke orang, ya, memberikan infak harta kita, sedekah, jadi kok bahagia ya gitu. Ya. Padahal kalau dilihat dari mata zahir kan, loh, kamu punya uang terus kamu dapat uang malah ngasih-ngasih orang, kan gitu. Tapi rupanya otak bekerjanya beda dengan memberi, membagi-membagikan itu, ya, bagian pusat rasa bahagia ini keluar lagi hormon-hormon yang membuat kita bahagia, bisa berbagi, bisa sharing. Di Ramadan mau nggak mau nih, kenapa ya kok jadi bisa yang tadinya pelit jadi orang senang ya membagikan hartanya. Apalagi yang di luar Ramadan sudah senang menginfakkan, bersedekah, dan membagi-bagikan hartanya, tambah lagi, tambah keren tuh. Masya Allah, tambah bahagia dia. Ya. Dan kemudian yang saya mau bilang lagi, ya sebelum kita buka untuk masih ada bisa diskusi ya, bagian depan kita ini yang namanya frontalis ini ya, bagian depan. Tadi kan kita baru cerita tentang yang bagian depannya saja, yang prefrontal. Ini di dalamnya itu ada sistem saraf. Yang sistem saraf itu kalau kita pernah lihat neuron atau sel otak, itu sering kita lihat banyak kabel-kabelnya. Nah, ini. Jadi di otak manusia itu ada sambungan-sambungan kabel. Ya, sambungan-sambungan kabel ini terjadi apabila kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, belajar sesuatu, ya, mendapatkan nasihat dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan, kita ucapkan, kita alami, maka terjadi banyak sambungan di otak. Inilah yang nanti membentuk ilmu pengetahuan, membentuk memori. Nah, kemudian ya kerja dari sambungan otak ini apabila dilakukan berulang-ulang, maka sambungannya makin kuat, makin kuat. Ya. Jadi saat seseorang dalam melaksanakan puasa selama sebulan, aktivitas ibadah yang dilakukan akan terjadi sambungan koneksi neuron dan membentuk rute baru di otak yang disebut plastisitas dan neurogenesis, istilahnya itu. Jadi membentuk sebuah kebiasaan, membentuk sebuah tambahan kabel di otak kita. Ini yang nanti diharapkan di otak kita ini ya bertambah kebaikan, bertambah ya
ilmunya, bertambah keyakinannya, sehingga ini nanti ya meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ya perangai kita atau perilaku kita yang bermanfaat. Itulah dampak dari mengapa ya Ramadan ini diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Harusnya yang semakin umur, ya, semakin umur ini sudah merasakan Ramadan berulang-ulang, harusnya semakin otaknya itu terjadi sambungan atau plastisitas atau neurogenesis yang makin bagus sebetulnya. Makin bertakwa orang itu, makin taat orang itu. Ya, gitu. Jadi sekali lagi semua kata-kata, kalimat dan pesan dan kebiasaan ini tersimpan di otak. Ini akan jalan ke seluruh tubuh, membentuk akhlak kita gitu. Jadi la'allakum tattaqun itu karena proses saum Ramadan, syam Ramadan itu yang 1 bulan itu membentuk sebuah memori di otak sehingga ini jalan terus. Gitu. Ya. Apalagi semakin umur kan. Ya, mudah-mudahan semakin umur kita benar-benar ya bertambah barokah, ya itu tadi dicek aja bertambah nggak sih kebaikan kita ya, dan langgeng nggak sih kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sehingga manfaat dari kehadiran kita sebagai seorang manusia itu dirasakan banyak manfaatnya ya oleh diri kita sendiri, oleh keluarga dan oleh orang lain ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.